Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Astiawati, NPM 1009011711732. Saya dari Universitas Islam Badung. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh dividen per share, earning per share, dan price earning ratio terhadap harga saham. Studi kasusnya adalah perusahaan manufaktur Jakarta Islamic Index yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu dan ditentukan oleh pelaku pasar. Tinggi rendahnya harga saham dilakukan oleh permintaan dan penawaran. Harga penutupan menunjukkan harga pasar saham pada hari akhir diperdagangkan. Banyaknya kasus harga saham yang menurun seperti kasus yang Jakarta Islamic Index yang ditutup di level 61742 dengan koreksi tajam 1,65% atau 10,38 poin. Pelemahan hari perdagangan keempat beruntun sejak 10 Februari. Indeks syariah tersebut mulai melanjutkan pelemahannya pada 14 Februari dengan dibuka terkoreksi 0,29% atau 1,76 poin di posisi 61565. Sepanjang perdagangan pagi hari ini, JI bergerak di level 6129617,06. Sebanyak 6 saham menguat, 19 saham melemah, dan 5 saham dari perusahaan syariah yang diperdagangkan PT Telkom dan PT INTP yang masing-masing turun 1,61 dan 2,54% menjadi penekanan utama atas pelemahan Jakarta Islamic Index. Lalu, penentuan tengah pemikir didasari oleh penelitian para ahli dan penelitian terdahulu, maka dividen per share berpengaruh terhadap saham, earning per share berpengaruh terhadap saham, price earning ratio berpengaruh terhadap harga saham. Metode penelitian adalah metode deskriptif, verifikatif, pendekatan kuantitatif. Objek penelitian, dividen per share, earning per share, price earning ratio, dan harga saham. Pengumpulan datanya, sumbernya laporan keuangan, data sekunder, teknik dokumentasi. Populasinya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2019. Sampelnya pervasive sampling, uji asumsi klasiknya dengan uji normalitas, uji multikolineritas, uji autokolerasi, uji heterokedastisitas. Lalu rancangan pengujian hipotesisnya, analisis regresi linear berganda, uji simultan F, uji parsial T, uji koefisien definisi X square. Tabel operasional DPS menggunakan teori Tendelin yang mengatakan DPS merupakan rasio yang mengukur seberapa besar dividen yang dibagikan dibandingkan dengan jumlah saham yang dibagikan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar pada tahun tertentu. Indikatornya dividen tunai dan lembar saham beredar, skalanya rasio. Lalu earning per share menggunakan teori Darmaji dan Fahrudin yang mengatakan EPS merupakan rasio yang menunjukkan bagian laba untuk setiap saham. Indikatornya laba bersih, jumlah saham beredar, skalanya rasio. Price earning ratio menggunakan Wickham dan Houston yang mengatakan price earning ratio adalah harga saham terhadap laba per saham, menunjukkan jumlah yang rela dibayarkan oleh investor untuk setiap dolar laba yang dilaporkan. Lalu harga saham menggunakan Darmaji dan Fahrudin yang mengatakan harga saham adalah harga selembar kertas kerja yang diperjualbelikan di pasar modal, yang mana harga tersebut dapat berubah kapan saja dan berubah sesuai dengan permintaan dan penawaran, sedang kinerja ekonomi mikro dan makro. Lalu indikatornya closing price, skalanya rasio. Lalu pengujian regresi linear berganda menghasilkan persamaan sebagai berikut. Harga saham sama dengan A tambah 4,246 dividen per share tambah 6,0605 earning per share tambah 7,932 price earning ratio ditambah standar error. Maka itulah setiap kenaikan dividen per share, earning per share, price earning ratio akan meningkatkan harga saham. Lalu di sini hasil uji hipotesisnya ada uji F, signya 0,00 yang artinya dividen per share, earning per share, dan price earning ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham secara simultan terhadap
harga saham. Maka hasil pengujian ini dapat dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji T. Hasil penelitian nilai SIG pada DPS yaitu 0,013, yang artinya dividen per share berpengaruh terhadap saham. Lalu earning per share SIG-nya 0,00, maka artinya earning per share berpengaruh terhadap saham. Lalu per SIG-nya 0,01, yang artinya price earning ratio berpengaruh terhadap harga saham. Kesimpulannya, dividen per share berpengaruh signifikan atau berpengaruh besar terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman dividen akan memberikan sinyal bagi investor mengenai perubahan harga saham. Earning per share berpengaruh signifikan atau berpengaruh besar terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan semakin besar nilai EPS, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh investor untuk setiap lembar sahamnya. Price earning ratio berpengaruh signifikan atau berpengaruh besar terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio PER, maka penilaian investor terhadap saham akan semakin tinggi pula, sehingga menyebabkan harga saham menjadi tinggi. Karena dengan naiknya PER, kemungkinan besar akan menarik investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.